Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas dengan baik. Selawat serta salam marilah kita selalu sanjungan kehadirat ruh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga dengan Hari Idul Adha ini kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita lebih meningkatkan kepedulian kita secara sosial kepada sesama. Seperti kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Bahkan seluruh dunia, bukan hanya di negara kita saja yang mengalami wabah COVID-19. Saya harapkan kepada anak-anakku untuk lebih menjaga kesehatan, menggunakan masker di tempat umum, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun atau bergerombol ya, tidak nongkrong-nongkrong, baik itu di pinggir jalan, di warung, atau di tempat lainnya. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi, mengandung vitamin C untuk meningkatkan daya imun tubuh. Anak-anakku sekalian, seringkali saya selalu mengingatkan baik di ketika upacara bendera sebagai pembina maupun di kelas ketika pelajaran. Ini seringkali ya terjadi bahwa tingkat motivasi belajar ini harus selalu ditingkatkan ya. Apalagi sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan belajar online atau daring ya. Biasanya kita kan melaksanakan luring atau pembelajaran offline ya, ada di kelas. Karena situasinya mungkin berbeda ya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas maupun ketika kita melaksanakan pembelajaran melalui online. Saya yakin dari guru juga banyak hambatan, banyak kendala, baik secara teknologi, secara teknis, maupun kendala lainnya. Begitupun dengan kalian ya di rumah, mungkin mengalami kendala ya, baik secara teknologi, misalkan HP-nya harus bergantian dengan saudara, dengan orang tua, pulsanya atau kuotanya tidak mencukupi, sinyalnya lemot, sinyalnya kurang kuat, dan kendala lain. Dan kendala-kendala lainnya, saya harapkan kita semua harus tetap optimis, harus tetap
bisa belajar walaupun gurunya dari jauh, atau walaupun mungkin tanpa ada guru yang hadir ya, kalian tetap semangat, termotivasi untuk mencari ilmu. Karena banyak sumber-sumber yang bisa kita gali ya, baik itu dari buku-buku ya, perpustakaan yang kalian sudah pinjam, sudah ambil semua kan ya, itu dibaca. Jangan dibiarkan di tempat atau di rak buku, tidak pernah dibuka. Kemudian juga kalau sesuai dengan jadwal pelajarannya, online juga ada jadwal pelajaran ya, itu bukunya dipersiapkan. Jangan sampai bukunya lupa dipersiapkannya. Bukunya misalkan PPKN kelas 7. Nah, itu pada jadwal hari Senin kalian sudah persiapkan, baik itu buku paketnya, buku tugas maupun buku catatan. Sekalian juga handphonenya disiapkan sama pulsanya ya. Baik, untuk kelas 7 dan kelas 9 saya juga di samping menggunakan WA group, saya juga menggunakan aplikasi Classroom ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya gunakan ya untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Classroom. Yang saya lihat sebagian besar sudah gabung ya di aplikasi Classroom saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum bergabung, saya harapkan secepatnya bergabung. Kalaupun ada kendala, kita cari solusinya ya. Kalau ada kendala ya, ada masalah dalam pembelajaran jarak jauh, kalian bisa japri ke saya, ke HP saya, nanti kalian tuliskan masalahnya apa gitu ya. Jangan sampai dibiarkan ya. Saya juga bisa memaklumi ya kalau ada kendala-kendala. Dalam pembelajaran ini kita tidak bisa ideal sekali ya, idealis banget. Misalkan virtual menggunakan Zoom meeting dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Karena penggunaan aplikasi Zoom juga terbatas waktu maupun jumlah siswanya ya. Karena ini jadwalnya kelas 7 dari 71 sampai 75 dan kelas 9 dari kelas 91 sampai 912. Kelas 7 aja ada 200 ya. Kelas 9 itu hampir 500 orang, 500 siswa ya. Ini tidak bisa kita gunakan secara baik ya, karena ada kendala ya. Kalaupun bisa ada yang berbayar ya. Mungkin sekolah belum bisa membiayai untuk yang berbayar ini. Saya harapkan tetap termotivasi, semangat belajar, rutin belajarnya ya, terjadwal di rumah. Apalagi banyak kesempatan di rumah yang bisa kalian manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai dalam masa pembelajaran di rumah kalian malah keluar rumah atau keluyuran ya, kumpul-kumpul dengan teman atau kemana gitu ya, yang tidak ada kepentingan yang mendesak. Saya harapkan tidak keluar. Dan saya ulang lagi, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker di tempat umum ya. Apalagi sekarang ada sanksinya kalau ke tempat umum tidak memakai masker ya. Kemudian juga tidak berkerumun, bergerombol dengan teman-teman ya, nongkrong-nongkrong ya. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi, yang sehat ya. Saya kira itu saja. Saya hanya mengingatkan kembali dan berulang-ulang saya ingatkan ya, baik melalui grup WA maupun ketika kita bertemu di kelas pada waktu
tahun ajaran baru ya. Saya harapkan untuk diingat dan dilaksanakan. Ini yang penting kan dilaksanakan, bukan hanya didengar saja ya. Yang penting dilaksanakan. Sekian dari saya, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.